Halo, Yeay, bentar ya, tak pasang headsetnya dulu. akhirnya, akhirnya. Tadi udah rame loh, Mas. Udah sempat 30-an tadi. Iya, masih Mm-mm. nyoba-nyoba soalnya saya juga apa namanya lama nggak main IG, nggak pernah ke lab. Wah, mm-mm. Terus gimana nih ya? Ntar ya, Mas. Oke oke. Apa bisa langsung ke apa layar itu loh? Mana dia ya? Oh, ada sudah yang bergabung juga. Oke. Iya, halo. Halo, selamat bergabung. Oh, ini tadi, Mas Frederick. Mas Frederick ini juga ternyata taruh tidermu tadi. Halo Mas Frederick, di sini sudah ada Mas Hadi. Halo Mas, Mas Hadi salam ini kenal. praktisi holistik, Mas. Halo, Eh, salam kenal semuanya. ah, nggak handal sih, cuma ngandelin intuisi lah. Itu udah handal itu. Ya kan Mas Hadi? Siap Taruh siap dulu siap. intuisi. Gimana ya? Kita kita coba dulu nih ya, Mas ya. Kayak, oh itu lagi Oke ngobrol. oke siap. Itu lagi ngobrol, Mas. Halo Mas, apa kabar? Kata beliau, Mas Halo. Frederick. Halo Mas Patrick, kabar baik Mas? Gimana dengan Mas Patrick? Jadi Mas Hadi ini nanti partner saya yang rencananya kita 1 bulan sekali dulu ya Mas di awal atau seminggu sekali dulu ya. Oh boleh, 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 boleh. Mm-mm. Oh. Mm-mm. Jadi ya Mas Patrick tanya ya tentang dijelaskan tentang holistik. Holistik ini penyembuhan menyeluruh Mas. Jadi kan ada mind body soul ya. Jadi ada diri manusia ini kan ada apa namanya sisi daripada tubuh, pikiran, perasaan ya. Nah, itu bisa kita misalkan saya dengan untuk riset fisik misalkan menggunakan pijat bioenergi atau bisa juga dengan toto aura. Nah, ini kan kalau misalkan ada ketidakharmonisan di sistem energi ya kita pakai pendekatan energi dan sebagainya. Nah, jadi Oke oke. yang hadir di sini tolong follow juga ya Instagramnya Mas Hadi Hadi Meta ya Mas ya. Meta Quantum Meta Healing ya Mas. Quantum Healing. Iya, Siap. tolong di follow Meta Quantum Healing agar bisa terkoneksi dengan Mas Hadi. Silakan juga Oke, siap. subscribe beliau punya YouTube channel, nama Oh yang iya sama ya Mas Mas ya, Patrick bisa. Iya, Meta Quantum Healing. Meta Quantum Healing. Jadi YouTube Iya, dan Instagramnya Mas Hadi sama ya, Meta Quantum Healing. Quantum Silakan di Healing. Iya. follow untuk bisa tahu lebih banyak tentang energi, tentang penyembuhan ya, Oh untuk spiritual. cakra. Oh ini ada yang tanya Mas Patrick ya Mm-mm. penyembuhan jarak jauh juga. Oh iya Mas. Iya. Cakra iya iya. Sebenarnya aura ya. Oke iya iya. Iya Mas. Jadi memang apa namanya untuk penyembuhan jarak jauh kita juga melakukan terapi energi karena itu termasuk daripada bagian daripada manusia ya. Jadi kalau di dalam diri manusia itu ada chi ya, ada chi, ada bioenergi yang tidak kadang tidak selaras karena ya karena banyak hal pengelolaan pola pikir atau misalkan karena memendam emosi tertentu dan sebagainya akhirnya kan direkam di dalam dalam diri kita hal-hal seperti itu. Mhm. Oke, siap. Makasih Mas Patrick. Yang mau jasa Mas Hadi juga bisa ya. Mas Hadi ini Oh, segala bisa bisa. monggo monggo. Ya, Ya enggak. silakan DM-an Berproses nanti. sama-sama. Oke, siap siap bisa bisa bisa.
Ya mungkin yang lain bolehlah tanya-tanya sekitar penyembuhan atau apa Hmm. gitu. Oh Mas Fredrik dari Surabaya. Ya saya aslinya Lamongan Mas, tapi tinggal di Jombang. Tinggal di Jombang sekarang. Asli Lamongan. Iya. Hmm, Oh tinggal di Australia. Keren sekali Mas Fredrik. Salam kenal. keren. Iya 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 iya. Iya. Australia udah jam berapa nih Mas Frederick? Ya semuanya Jadi saya doakan sehat ya. Semuanya baik-baik sehat semuanya. amin. Amin. Sudah di follow, terima kasih. Terima kasih Mas sudah di follow. Nanti setelah ini mungkin bisa bisa di follow. Kita rencananya nih eh, sore ya Mas ya, sore aja ya Mas. Karena siang tadi Mari Oh iya sudah boleh. voting, voting tadi Iya. siang yang setuju tuh hanya satu. Itu pun di Oh jam gitu. 2 katanya. Nah, Iya ini iya. yang banyak antara malam jam 9, jam 8, jam 9 atau sore. Jadi Oke oke keputusannya Mas, ya. Ngikut saja nanti dikabari Mbak Mari ya waktu terbaik untuk kita ya bisa bisa agar bisa nyambung silaturahim lebih banyak lagi hmm, sama teman-teman. mungkin mungkin di awal ini kita coba di sore dulu ya semua ya. Kita coba di Iya, sore sekitar jam 5 boleh boleh. barangkali Mas ya. Udah mungkin Mas udah santai ya. Monggo monggo. Iya siap siap. Ya, jadi mulai Sabtu besok Sabtu atau hari apa ya Mas Besok baiknya? besok Sabtu ya Mas. Sabtu besok boleh ya besok boleh Ya, boleh boleh. Sabtu besok kita live Mm-mm. di IG ini jam 5 sore ya. Silakan gabung. Oke. Mungkin Untuk yang kalau ketinggal, ada yang pengen sharing-sharing Mbak Maria, sharing-sharing tentang ya tentang mhm, kehidupan, tentang mungkin sakit atau dan sebagainya, mhm, mhm, boleh nanti kita sharing-sharing di sana. Nanti coba kita urai sebisa mhm, kita ya agar mhm, banyak bisa bantu-bantu teman-teman lah yang membutuhkan. mhm, mhm. Iya, iya, iya. Yang terlambat untuk mengikuti live ini, silakan masuk ke YouTube Meta Quantum Healing atau YouTube saya Mariana Lotarot ya. Untuk apa itu lihat dari awal ya. Iya, siap-siap. Halo Ce Rosemary Chang. Halo. Halo semuanya, terima kasih telah bergabung. Mbak Nini. Halo. Nanti kita bahas tentang self healing ya Mas ya. Iya, Tadi seputar ada healing, soal apa namanya ya, teman-teman kalau jika ada pertanyaan, persoalan ya healing ataupun tentang apa yang selama ini menjadi keluhan dan sebagainya, mungkin bisalah kita sharing-sharing lah, sharing-sharing agar sama-sama berdaya, sama-sama memperdayakan satu hmm, sama yang lainnya. hmm. Nah, tadi udah ada yang kasih ide masukan Mas tadi. Energi negatif Gimana? ini tadi ada yang kasih masukan Mas. Ya, Jadi katanya gimana? topik kita tuh seputaran energi negatif gitu Oh, Mas. energi negatif boleh untuk besok ya. Hmm, untuk desa atau ini udah ada masuk juga mencintai diri sendiri bagaimana caranya katanya. Oke, siap, Ter- siap, terus siap. membahas psikologi tarot, ya. Terus Oh, mempertajam intuisi Mas. Terus iya, meditasi iya, iya, dasar. iya, iya. Nanti kita akan urai satu persatu ya Mas ya. Iya, kita urai satu persatu untuk gambaran umumnya ya. Hmm, hmm, Kalau misalkan nanti teman-teman memang berminat untuk ya sekedar sharing atau belajar nanti bisa sama Mbak Maria atau saya nanti. Insya Allah kalau yang seputaran itu kan ada nanti Mbak Maria. Kita mau hmm, mengadakan hal seperti itu, Insya Allah. Ya. hmm, 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 hmm. Iya, iya, yang mau lebih dalam ada kelasnya. Nanti ada kelas Ini online. ada kelasnya. Iya, kalau Hmm, misalkan sekedar kita pengen tahu, pengen saling sharing-sharing agar ya apa namanya yang di dalam diri kita juga bisa bisa tahu jawabannya. Kalau orang nggak tahu jawaban sesuatu yang dicari itu malah pusing, kasihan juga. Oh, Mas Patrick ke ini ya, Sendang Kamandanu Kediri. Oh iya 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 iya. Keren 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 Mas. Ya ya.
Ya kalau memang setiap tempat itu kan memang membawa dalam tanda kutip aura tersendiri ya untuk Hmm. orang yang bisa menikmati ya. Kalau misalkan Hmm. semua orang belum tentu bisa menikmati di suatu kondisi atau tempat itu ya. Memang kalau kalau klik atau misalkan di dalam frekuensinya mungkin bisa. Kalau yang bagi yang belum bisa merasakan mungkin di tempat yang dalam tanda kutip spiritual, sakral sebagainya dianggap seperti biasa. Tapi kalau bagi yang bisa merasakan mungkin seperti Mas Peter gini. Keren Mas, Hmm. keren, 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 Hmm. keren. Oh, jadi gitu ya Mas, yang ngaruh ya. Iya, pengaruh Mbak. Jadi Medan kan semakin bagus medan energi di suatu tempat itu kan Mhm. pengaruh ke secara psikis manusia kan. Hmm. Mhm. Iya, betul Mas. Tergantung niat sebelum datang. Betul, betul, betul. Ibaratnya niat ini kan yang membuat kita itu kan apa namanya channeling sama apa gitu Mas ya. Kalau Hmm. kalau niatnya kurang anu atau hanya sekedar iseng ya dapatnya iseng. Kalau dapatnya memang sesuatu yang pengen apa namanya pengen ketenangan dan sebagainya ya dapat kita mencari sesuatu yang akan mendapat sesuatu yang kita cari ya. Betul, betul, Hmm. betul Mas. Betul. Ya mungkin teman-teman yang bergabung saat ini apa namanya bolehlah bertanya-tanya sesuatu yang memang menjadi pertanyaan dalam diri teman-teman ya kita coba untuk urai lah ya seputaran kemampuan kita di bidang healing, di bidang pemberdayaan diri atau intuisi dan sebagainya silakan silakan. Hmm, kita kita apa namanya kita bolehlah saling berbagi lah berbagi Berbagi. pengalaman dan sebagainya ya. Hmm. Asal bukan untuk cari nomor. Iya. Kalau mau juga nggak Iya apa-apa Mas. kali. Kalau cari nomor nomor hotel nggak apa-apa Mas, bisa nginep. Tujuannya buat yang bening-bening gitu ya Mas ya. Siap, Aduh, siap, siap, siap. Mungkin ada teman-teman yang lain yang sudah bergabung, silakan. Jika ada pertanyaan, silakan boleh kita sharing-sharing. katanya tadi Mas, sangat susah mencintai Bentar. diri sendiri. Oh, mencintai diri sendiri. Mm-mm, Iya. sangat susah Jadi katanya. ini apa namanya ketika kita gagal mencintai orang lain itu tidak masalah kalau bagi saya tidak masalah tidak ada efeknya kalau kita gagal mencintai orang lain itu tidak ada efeknya terhadap diri kita sebenarnya justru orang yang gagal mencintai dirinya sendiri itu yang akan kebanyakan gagal mencintai Hmm. orang lain. Kenapa? Hmm. Karena ibaratnya hanya ketika dia mencintai orang lain itu hanya melayani egonya untuk diterima sebenarnya itu yang terjadi. Oh. Coba coba kalau Hmm. kalau anda cari-cari itu ya, misalkan Anda tanyakan dalam diri Anda, ketika Anda mencintai seorang berlebihan atau Mhm. tidak bisa mencintai orang lain, sebenarnya itu Anda gagal, dalam tanda kutip gagal mencintai diri sendiri. Kenapa? Karena Mhm. ketika Anda misalkan sangat ingin dicintai orang lain, di situ nampak ego kita ya, ego kita bahwasanya kita itu ingin diterima orang lain, ingin diakui Mhm. keberadaannya dan sebagainya. Itu justru menguras energi kalau nggak gitu. Kalau kita misalkan belajar untuk mencintai diri kita sendiri, ya otomatis dengan mencintai diri kita sendiri, ibaratnya gini, kalau Anda dalam kondisi sekarang ya, Anda mencintai diri sendiri, berarti kan perhatian merawat diri sendiri. Anda Mhm. tidak sembarangan melakukan suatu hal yang merugikan orang lain ya, ketika Anda mencintai diri sendiri kan. Ah. Iya, bukan begitu. Mhm. Misalkan Iya, kalau iya. Anda sekarang, dalam kondisi sekarang, tanda kutip saya nggak ingin membahas sesuatu yang mengkhawatirkan banyak orang ya. Tapi misalkan kalau Anda sembarangan melakukan hal-hal aktivitas yang sembarangan nggak pakai pelindung dan sebagainya itu kan sebagai rasa cinta pada diri Anda sendiri kan pakai masker dan sebagainya misalnya ya kalau ingin Mhm. keluar itu kan rasa cinta pada diri sendiri tapi ketika Anda misalkan Anda keluar sembarangan tanpa menggunakan masker itu kan
contoh dari tidak mencintai diri sendiri kan ya. Mm-mm, Dan ketika mm-mm. ketemu orang lain, Anda berpeluang untuk misalkan entah itu Anda mengeluarkan atau Ah, apapun kan bisa kan. Itu iya, contoh iya. sederhananya seperti itu. Begitu juga ketika kita misalkan tidak bisa aware dengan diri sendiri, ibaratnya kan merawat diri sendiri susah, kok bisa merawat orang lain tuh nggak akan bisa. Iya, iya, Hanya iya. yang hanya yang bisa merawat dirinya sendiri yang bisa merawat kehidupan ini. Semuanya itu seperti Wah, itu. keren. Hanya yang bisa merawat diri sendiri yang bisa merawat kehidupan Ya, ini. Tuh. ya, jika kita tidak sadar dengan hal seperti itu, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kita seringkali boros energi dalam arti ini ya kan. Kita terlalu Hmm. membuang ego kita. Bagaimana caranya saya dicintai? Bagaimana caranya mendapat pasangan? Ini justru akan menghancurkan diri kita sendiri. Karena apa? Karena dengan seperti itu kita banyak melukai diri kita sendiri secara fisikis. Nah, kecuali kita mulai dari hal mencintai diri sendiri, kita hanya mampu memberikan sesuatu yang kita miliki kan, bahasanya seperti itu. Iya, Kalau iya. Anda tidak punya roti, Anda tidak bisa berbagi roti. Oh iya. Kalau Anda tidak punya cinta, Anda tidak pernah bisa berbagi cinta. Kecuali itu hanya ego Anda. Hmm. Berarti kebanyakan selama ini orang memuaskan ego, ya Mas ya. Yang Benar, benar. tanda kutipnya saja bahwa aku mau membahagiakan dia. Padahal di sana kita dalam proses Iya, menginin kita sendiri ya. iya. Hmm. Ini loh sebenarnya kita membahagiakan orang lain itu nggak pernah bisa. Kenapa? Nggak pernah bisa. Karena membahagiakan itu kan konteksnya gini, karena bahagia itu adalah juga cara penerimaan ya. Kalau orang lain itu bisa menerima apa yang kita lakukan meskipun sedikit dan membuat bahagia, berarti kan kita sudah membahagiakan kan ya. Tapi kita melakukan Hmm. upaya apapun untuk membahagiakan orang itu, tapi orang itu nggak paham bahwasanya dia dengan upaya kita, berarti kita gagal membahagiakan, ya kan? Iya, Kita iya, nggak pernah iya, bisa iya. sebenarnya kan. Kita lakukan saja Benar-benar. apa yang sesuai dengan kapasitas kita, apa yang kita bisa lakukan, melayani sebisanya dan sebagainya. Itu lebih baik Hmm. daripada harus ngoyo untuk tujuan itu kan, gitu. Itu sama dengan Hmm. tadi kayak membahagiakan diri sendiri juga pada akhirnya kan. Mm-mm, mm-mm. Bagaimana dengan orang yang bisa membahagiakan diri? Wah ini bagus mas, kalau itu seimbang. Kalau dalam artian memang harus seimbang seperti itu, mencintai diri sendiri dan orang lain, membahagiakan diri dan orang lain. Memang itu hukumnya harus seperti itu seharusnya. Tapi kembali ke kesadaran kita bahwasanya poinnya dimulai dari mana? Ini yang paling kita tekankan. Harus dimulai Mhm. dengan membahagiakan diri sendiri, mencintai diri sendiri. Kalau misalkan kita lapar, kita nggak bisa bagi. Ya, kita pun berbagi berarti ego kita pengen diakui bisa memberi, ya kan? Kita kita kenyang dulu, baru Oh, kita oh bisa gitu. Jadi, berbagi. Ibaratnya seperti jadi, itu. Ibarat kata seperti itu. Harus kayak keseimbangan. Benar hmm, sekali yang katakan Mas Fredrik itu tentang hukum keseimbangan sebenarnya, membahagiakan diri sendiri dan membahagiakan orang lain. Tapi kalau kita misalkan terlalu memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang seolah menolong, seolah apa namanya membantu dan sebagainya, harus kita aware, harus kita sadar, justru harus sadar bahwasanya itu merupakan apa namanya ego kita yang menguat sebenarnya. oh di situ, Seperti ini, begitu. misalkan seperti ini. Aha. Ketika Anda menolong ayam yang mau apa namanya menetas, ya kan? Itu baik atau Aha. tidak? Seperti itu ya. Ibarat kata seperti itu. Ketika ayam itu menetas secara alami kan dia nggak ada masalah meskipun harus melewati telur dan sebagainya kan untuk Iya. pecah dan sebagainya Heeh, prosesnya. heeh. Tapi ketika Anda bantu, ayam itu bisa cacat, bisa mati. Seperti Iya, itu iya. juga. Kita ketika menolong pun harus aware, harus sadar apakah pertolongan kita, bantuan kita itu memberdayakan atau tidak. Itu yang penting poinnya. Jadi Iya kan? intinya kadang-kadang kita harus membiarkan semuanya berproses Bukan, gitu ya, Mas ya. bukan. Gimana? Tapi pertolongan kita ibaratnya itu pertolongan kita itu memang benar-benar membantu dan memberdayakan dia. Tidak Hmm. bukan pertanyaan kita justru itu memperumit hidupnya dan hidup kita gitu loh. Jadi harus kita Ah. sadari misalkan begini Mbak Mari, misalkan orang ini butuhnya misalkan orang ini ada dalam kondisi sakit gitu kan. Sementara dia masih bingung dengan pikiran sendiri, kadang saya stop dulu, gak saya terapi. Kenapa? Dia harus selesai dengan dirinya sendiri. Kenapa? Kalau nggak Hmm. begitu, ibaratnya kita melakukan sebuah upaya yang sia-sia, ya kan? Orangnya Hmm. sia-sia mengeluarkan uang, saya sia-sia menerapi kan gitu, ibaratnya seperti itu. Mm-mm, Jadi mm-mm. memang harus ada upaya dua arah antara dua orang itu agar terjadi proses sinkronisasi ya. Sinkronisasi kan Hmm. nggak bisa satu arah kan ya, Nggak dua bisa, arah iya. ya kan. Hmm.
seperti itu. Jadi Begitu, kita harus begitu. mulai sadar dengan apa yang kita perbuat, bahwasanya apa yang kita perbuat sebaik apapun, kenali dulu efeknya apa sebelum bertindak. Nah, itu harus Keren. kita sadar. Kalau saya pribadi sudah sampai di fase tujuan hidup saya untuk berbakti untuk orang lain. Ya bagus Mas, misalkan bagus itu, tapi disadari dulu setiap apa yang kita lakukan itu memang menolong atau tidak, memang membantu atau tidak. Justru kadang kita hanya melayani ego kita, bahwasanya kita bisa membantu, kita bisa menolong. Iya, itu yang perlu. Misalkan kita memberi uang pada orang ya, kita harus berpikir uang ini nanti menolong dia atau tidak, atau justru melemahkan dia. Misalkan kalau dia tergantung pada kita, berarti semakin melemahkan ya. Kalau misalkan kita Melemahkan, memberikan iya. uang ini, tolong nanti uang ini nanti dibuat misalkan usaha dengan Anda mentoring dan sebagainya, mungkin ya, agar dia produktif dan bisa menolong yang lain ya. Itu mungkin menjadi sesuatu sarana yang bermanfaat. Tapi ketika uang ini Anda berikan dan orang itu semakin tergantung pada Anda, itu Enggak. biasa bukan menolong lagi kalau menurut saya, justru menjerumuskan. Yang penting ya Iya, itu tadi, tuh. apapun yang kita lakukan sadar efeknya, ya. Baik atau tidak itu aja. Intinya seperti itu. Nah, gitu Mas, benar Mas. Tadi memang harus disadari dulu. Apa yang penting kan kita sadar apa yang kita lakukan ini benar-benar memberdayakan untuk diri kita dan kita tolong itu tadi. Ya Mas, benar. Ya kita memang harus harus ya sama Mas, semuanya juga proses kehidupan saya dulunya juga ya begitu karena memang apa namanya karena akhirnya sadar bahwasanya yang kita lakukan kadang itu untuk memuaskan hanya untuk memuaskan diri kita sendiri, tapi kita juga harus sadar bahwasanya apa yang kita lakukan itu juga berefek pada orang lain dan juga kehidupan ini kan gitu kan. Ini bagus atau tidak efeknya itu yang perlu kita pelajari ya sebelum kita bertindak, meskipun dalam perspektif umum itu baik ya kan, tapi belum tentu kalau kita sadar, belum tentu belum tentu dalam hal ini ya tadi seperti saya ceritakan tadi bahwasanya efeknya apa ketika orang itu kita beri itu, nah itu bisa mau lebih memberdayakan dirinya atau tidak, itu yang paling kita apa namanya harus pilih dan pilih ya biar biar lebih memberdayakan. Keren, keren. Oke, terima kasih semuanya yang telah bergabung, silakan jika ingin sharing-sharing ya. Kita ini sebenarnya siaran percobaan Mbak Maria, tapi ya nggak Iya. apa-apa daripada kalau teman-teman memang sudah pengen bertanya daripada menunggu nanti, bolehlah tanya-tanya sekarang Curi sekalian start gitu ini, ya, curi biar start. Nanti ini kayaknya mesti sharing-sharing, diupload langsung nih. sharing-sharing aja, sharing-sharing aja ya. Belum tentu apa yang saya sampaikan tadi cocok bagi Anda, belum tentu. Tapi ya memang eh, semuanya kan berproses dalam kehidupan ini, nggak ada yang berprosesnya masing-masing, nggak apa-apa. Semoga bisa diskusi dengan semua, jangan cuma minta konsultasi. Iya nih. Boleh, boleh, boleh. Oke, teman-teman nanti. Iya. Konsultasi tarot gratis gitu ya Mas ya. Iya, iya, iya. Halo Mbak Gracia. Ini Nona Muda Mas Halo Tepi. semuanya. Oh, keren sekali nih. Ada Mas Hadi Oke, di oke, sini oke. Mbak Salam Gracia. kenal, Mbak. Silakan tanya-tanya tentang spiritual atau apapun itu, intuisi. Iya, Silakan. kita bisa sharing-sharing, Mbak. Silakan. Mbak Gracia jangan lupa di-follow ya. Follow Instagramnya Mas Hadi, Meta Quantum Healing. Juga subscribe channelnya dengan nama yang sama, Meta Quantum Healing. Jadi Mas Hadi ini Halo, beliau praktisi ya, praktisi penyembuhan holistik berbasisnya di Jombang ya Mas ya. Jombang saya, Jombang, Jawa Timur.
Silakan mungkin ada sering-seringkan tentang ya gak apa-apa tentang asmara, tentang jodoh atau apapun ya, misalkan ada sesuatu yang memang itu dalam tanda kutip cukup mengganggu diri Anda selama ini. Oh, silakan nanti bisa 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 berkomen di sini, nanti kita coba ulas sebisa kita, sebisa Mm-mm. kita. Dan masuk pertanyaan tuh Mas Hadi dari Mas Frederick lagi. Bagaimana pendapat Mbak dan Mas tentang pendulum dengan pendulum? Oh, pendulum. Oke, oke, oke. Pendulum itu sebenarnya alat deteksi ya, Mas. Jadi pendulum itu dalam diri kita sebenarnya ini kan ini apa namanya ibaratnya kayak ya semacam intuisi lah di bahasa umumnya ya. Jadi apa pendulum itu hanya memperjelas. Saya punya Elrod, punya pendulum ya. Itu memperjelas apa namanya informasi yang masuk pada diri pikiran bawah sadar kita. Jadi pendulum itu kan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu ya. Khususnya yang informasinya Iya tidak informasinya gitu ya. kita ketahui ya, yang Hmm. informasinya sebelumnya kita ketahui secara spesifik, harus tahu dulu. Misalkan Anda cari air di kedalaman berapa, itu harus Anda paham bahasanya, oh air itu lapisannya apa, yang bagus itu di kedalaman apa, harus informasi itu harus ada dulu dalam diri Anda, seperti itu. Ketika itu menjadi lebih akurat lagi, dan ketika menggunakan pendulum, kalau urusan yang belum kita ketahui ya, kita Nggak bisa Mas sebaiknya ya. ya Jangan. lebih baik kosong kosong, dalam artian Hmm. nggak membandingkan lagi. Hmm, 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 Oh hmm. iya, bisa. Memang pendulum itu alat-alat untuk memperjelas lah, memperjelas daripada. Oh, Jessica Method, siap, boleh. Jessica Method, oke. Jessica Method itu sebenarnya adalah kan utilisasi daripada pikiran bawah sadar kita sendiri kan untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan gitu kan. Iya. Ya sebenarnya itu kan semua seperti itu kan sebuah adalah teknik-teknik pendekatan-pendekatan yang kita gunakan. Dan intinya apa? Intinya selama kita nyaman, kita melakukan itu ya nggak apa-apa, dilakukan saja apapun itu. Bahaya nggak sih Jessica Method lama-lama itu gitu? ibaratnya adalah ya sebenarnya adalah permainan pikiran bawah sadar supaya gitu. Misalkan kayak apa kita pengen antri punya punya jenis seorang untuk melakukan itu dalam energi yang gitu kan. Jessica Method itu sama-sama seperti itu kan. Ya seperti itu sebenarnya adalah menggunakan pendekatan bawah sadar. Hmm. Hmm, hmm. Yang penting nyaman aja Mbak, yang penting nyaman dan memang mantap melakukan itu ya silakan dilakukan saja nggak apa-apa. Ini bagaimana dengan metode kumparannya Romo Handoyo Lukman yang di Purworejo? Kira-kira Mas Hadi pernah dengar ini? Pernah dengar Oh atau ya baca? kumparan itu kan seperti seperti apa namanya Mbak Mari, saya kan punya kayak pen healing itu kan ya, pen Aha. healing, tensor itu kan Heeh. sebenarnya kan kumparan-kumparan kan ya. Nah itu Oh, ya oh itu. Hmm, hmm, hmm. Oh, eh, saya nggak bawa. Nggak. Hmm. kumparan itu sebenarnya ya apa namanya ya dengan panjang tertentu, dengan ukuran tertentu, dengan bentuk tertentu itu bisa mempengaruhi medan-medan energi yang gitu kan sebenarnya kan. Saya juga ada namanya apa namanya kemarin kemarin money tendering ya untuk meruat Hmm, uang itu ya hmm, kemarin tuh ya. iya. Mm-mm. Ya sama ilmu ilmu kumparan sebenarnya kan itu yang banyak dari tembaga atau apa namanya yang sifatnya yang logam ya logam-logam yang bagus. Itu pakai kristal juga itu ya, Mas ya? Itu dalam-dalamnya mari lihat itu apa tuh ogonat itu atau apa tuh yang ring-ring itu kan kayak ada Iya. sparkling-sparklingnya gitu. Kristal itu, Mas. Oh, oh iya benar Mari. Karena banyak yang salah kaprah dan kelihatannya seperti anak indigo bermain dalam khayalannya sendiri. Oke, jadi gini Mbak Gracia, jadi apa namanya indigo itu sebenarnya adalah eh, orang yang memang istilahnya apa namanya otak mata ketiganya memang memang apa namanya lebih tajam dari biasanya. Kalau misalkan ada orang-orang tertentu yang seolah-olah indigo, ya ini kan ya kesenangan saja, main-main saja. Kalau misalkan merasa senang seperti itu nggak apa-apa, asal nggak merugikan orang lain kan. Sebenarnya kita semuanya ya bisa Hmm. seperti itu. Kalau bisa kita mau belajar ya bisa sebenarnya, bisa dipelajari kok Bisa ilmu-ilmu seperti dipelajari. itu. Bisa. Seperti Jadi yang
Mhm. Sebenarnya kayak gitu itu kan bagaimana tinggal kita mengelola otak kita kan, bagaimana misalkan kayak ini. Ada hubungan sama pineal gland Hmm, itu, Mas? iya benar, benar Mbak. Jadi Hmm. seperti itu bisa dipelajari sebenarnya kan. Sebenarnya itu ya ya semua itu bisa bisa dipelajari sih. Tapi kan yo apa namanya hasilnya juga tergantung DNA kita kan. Misalkan kayak punya keturunan yang orang-orang yang suka mengolah dirinya dalam bidang Mhm. spiritual akan lebih cepat untuk belajar seperti itu. Memang Hmm. DNA juga, pengaruh DNA juga. Sama, Mhm. hal alami juga sih kayak misalkan kayak orang tuanya yang pandai menyanyi, dia Ah, keturunannya iya. pandai menyanyi. Hal-hal Hmm. seperti itu aja gak ada yang istimewa sih menurut saya. Sebenarnya iya ya. Gitu-gitu tuh ya, Mas ya. Iya. Padahal kalau kalau kita nih orang awam nih pasti bilang, wow, wow, keren, 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 dia bisa gini, begitu, segala Teman macam saya ya. sempat ke sana konsultasi kembarannya dari tembaga biasa saja sih. Iya Mas, kalau misalkan itu ya ya ada namanya kalau misalkan Mas Fedri pernah dengar namanya tensor, itu juga ilmu tentang bagaimana menggunakan kumparan. Ya itu ya ya saya kurang tahu sih yang digunakan Romo itu yang seperti apa. Ya kita masing-masing punya pendekatan ya, pendekatan yang berbeda dalam hal itu yang kita ya tembaga tembaga ya tembaga ya saya punya Mas di depan tuh kayak piramid juga ada di depan tempat terapi itu ada orgonit juga biasanya saya main misalnya ya karena ya itu tadi apa namanya ya yang menggunakan itu kan pada akhirnya yang membuat dan menggunakan itu untuk apa saya kurang paham sih masing-masing kan orang itu pendekatannya kan masing-masing ilmu untuk melakukan sesuatu misalkan Anda masak sama-sama masak kan ya cara masaknya boleh beda bumbunya sama boleh beda dan sebagainya kan itu ya tergantung bagaimana itu tadi dengan tidak langsung si anak melahirkan imajinasinya sendiri selama itu tidak membuat dia dalam tanda kutip hmm, tanda kutip gila ya nggak apa-apa lah kalau menurut Bahkan saya sampai karena orang merugikan ini kan orang ya, Mas, ya, pertumbuhan jangan. pertumbuhan spiritualnya kan masing-masing dengan jalan seperti Hmm. itu ada Hmm. kemarin tuh ada klien saya itu apa namanya oh dibilangin orang kalau dia itu diikuti monyet dan sebagainya disuruh makan pisang seumur hidup saya ketawa sampai karuan itu dia kebetulan anaknya ya tipe tipe memang keturunannya sudah ada saya lihat sudah ada keturunan yang seperti itu Mhm. hmm, pada akhirnya ya ya itu sebenarnya nggak ada saya bilang bahwasanya itu sebenarnya adalah ya persepsi persepsi yang melihat itu sendiri gitu jadi sebagian besar kita itu jangan didramatisir lah ya kayak gitu jangan dramatisir itu hal-hal biasa saja gitu. Egonya kalau bisa diatur insya Allah pembelajaran menjadi indigo biasa oh iya jadi apapun itu ya sikapi dengan sewajarnya saja kalau menurut sewajarnya saja dan bagaimana itu saya bukan bilang baik gak baik ya, tapi itu kembali lagi ke memberdayakan atau tidak. Kalau sampai tidak memberdayakan diri, yaitu ya di skip aja biar nggak memati hidup lah. Cari yang praktis-praktis aja. Iya. Ya semuanya mungkin ada pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan, silakan. Mas Adi, tadi Mari ada notif-notif. Apa kelihatan juga di layar? Enggak, Mas? Belum, Mbak. Oh, enggak ya. Oke. Heeh. Oke, Lah ini, Bu. selamat bergabung Mbak Eli, Mbak Lisa Firdayanti. Silakan Mbak kalau ingin sharing-sharing tentang ya kehidupan sehari-hari atau apapun yang mungkin ingin ditanyakan, bisa kita ngobrol-ngobrol di sini ya. Nanti kita jawab sebisa-bisa kita ya Hmm. tentang ya dunia healing, dunia pemberdayaan diri, spiritual atau apapun silakan. Atau problematika
kehidupan sehari-hari, silakan. Cinta, asmara, finansial dan sebagainya. Iya. Bolehlah kita sharing-sharing ya agar pertemuan kali ini lebih berkah ya. Ataupun jika ini Mbak Mari ya, apa namanya, Mhm. yang hadir hari ini ada Ya. pertanyaan yang belum bisa dikatakan hari ini atau masih bisa disimpan besok, boleh besok hadir jam berapa Mbak Mari? Besok kita di jam 5. Untuk yang baru Jam 5 gabung, besok boleh. saya dan Mas Hadi akan live lagi jam 5 sore di IG, Instagram. Silahkan follow akun Instagramnya Mas Hadi atau mungkin subscribe YouTube channelnya Mas Hadi untuk Boleh, lebih boleh, mengetahui silakan. banyak hal ya tentang dunia eh, holistik, penyembuhan holistik ya Mas ya. Iya, siap. Hmm. Oh, ini pertanyaan bagus. Hmm. Cara move on dari mantan. Sebenarnya gini, kita nggak bisa move on itu karena apa sih? Karena memori kan ya. Sebenarnya Hmm. semua orang ini kan sebelumnya nggak kenal kita, nggak kenal sama sekali. Orang tua Anda pun sebenarnya kalau kita dari awal kan nggak kenal kan ya. Hmm. Kemelekatan, Hmm. berarti kemelekatan tentang rasa memiliki orang tua, rasa memiliki saudara dan sebagainya itu kan sebenarnya adalah Hmm. karena hubungan emosi kan. Misalkan Hmm. Anda bisa bisa saling bahkan saling bisa merasakan antar sahabat yang jauh dan sebagainya itu kan karena kedekatan emosi. Begitu Hmm. juga dengan mantan dan sebagainya itu kan karena kedekatan emosi kan ya, kedekatan emosi yang dibangun selama ini kan, berarti ya Hmm. emosinya itu yang harus dilepaskan. Misalkan ya kurangi memori-memori yang selama ini menyenangkan dengan dia dan sebagainya, ya coba di move on dari memori-memori yang itu dulu. Dan yang saran saya ya, yang mencoba hal-hal baru yang lebih kreatif ya, lebih kreatif. Kan itu persoalan untuk manajemen energi ya, kemana energi hidup kita 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 salurkan. Selama ini misalkan, oh daripada saya sering buat lelucon atau lelucon ya Mari ya. Hmm. Misalkan Hmm. kalau yang kangen lebih baik ngepel-ngepel atau ngepel nyapu-nyapu. Sebenarnya itu bukan bukan bercandaan, sebenarnya saya nggak bercandaan. Karena dengan Hmm. aktivitas fisik, pengalian energi seperti itu, kita akan lebih lepas dari hal sesuatu yang sifatnya emosional gitu ya. Hmm. Ya, Hmm. ya itu tadi manajemen diri dan emosi kita arahkan kemana, lebih banyak bekerja, mencintai, misalkan mencintai, diarahkan ke mencintai binatang, mencintai tumbuhan atau apa yang selama ini yang bisa membuat Hmm. kita lebih membahagiakan juga. Hmm. Jangan-jangan Hmm. asik diam sibuk dengan kepala dan pikir dengan hati gitu ya Mas ya. Betul, Hmm. betul. Kadang tidak bisa move on karena memori kenyamanan dalam bentuk fisik jasmani. Iya, bisa jadi karena pengaruh itu juga. Tapi kan semuanya juga harus move on dalam bentuk eh, tindakan kan ya, tindakan Hmm. coba membuka hati dengan orang baru, ya terima sebagai pembelajaran yang terjadi di masa lalu dan sebagainya. Itu kan Hmm. penting ya karena kita itu kan misalkan kayak kayak peristiwa yang kemarin seharusnya kan tidak ada hari ini sudah ya kan. Kenapa? Hmm. Kemarin tuh yang ada hanya pelajarannya apa, tapi bukan bukan cuma kenangannya apa, menyenangkan gini, orangnya kok enak dan sebagainya. Itu kan cuma persoalan apa namanya? Ibaratnya memori kita yang melekati pada pada saat itu gitu kan. Hmm. Hmm. Ya coba itu tadi, coba aktivitas fisik diperbanyak, aktivitas yang menyenangkan, hal lain yang menyenangkan diperbanyak, pasti akan move on dengan sendirinya. Dan Nah, yang penting kadang-kadang misalkan kayak ya dalam Mbak Mas, Maria, ya 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 silakan Mas, silakan Mas. kadang tidak bisa move on karena kenyamanan dalam bentuk fisik ya, bentuk fisik jasmani. Ya itu tadi tetap pada persoalan manusia itu kan hubungan yang nyaman pada awalnya kan, saling nyaman kan. Kalau terjadi misalkan kayak hubungan ya pacar, persahabatan, kenyamanan kan itu kan. Mas, kadang-kadang lagi tuh ada yang kalau mari tangkap ya Mas, itu dia Iya. kadang-kadang kurang menerima bahwa ya Oh ini gitu. sudah terjadi perpisahan gitu loh Mas. Masih yang enggak Oh kok dia cinta sama saya gitu kan. Itu kan kadang yang bikin iya, susah move on. iya. Kalau bahasa sederhananya kalau saya begini, kita kapanpun bisa berpisah dengan siapapun, entah yang misalkan itu karena hal-hal yang tidak kita sepakati bersama ataukah kematian itu saja kan, Mhm. sederhana itu kan gitu kan.
Nah, jadi ya kita kita sebenarnya kita hidup itu ya untuk perjalanan kita sendiri sih sebenarnya kan kalau kita mau jujur loh ya. Perjalanan kita sendiri. Karena itu pentingnya membahagiakan diri sendiri ya, karena perjalanan apapun yang kita lakukan sebenarnya adalah perjalanan dengan diri kita sendiri. Orang di sekitar kita bisa meninggalkan kita, ya kan? Ibaratnya seperti itu kan. Tapi pelajaran Iya. apa yang selama mereka hadir? Ya, ibaratnya jadikan mantan itu sebagai guru yang mengajari apa gitu. Jadikan orang yang menyakiti Anda atau tanda kutip adalah beli musuh mengajari apa? Itu saja sih sebenarnya kan. Tapi karena kita merasa terluka, merasa cinta, merasa apa itu justru itu yang memperburuk ya. Kayak gitu kalau menurut saya. Iya ya, kalau kalau kita punya punya mindset gitu bahwa aku memang tetap akan sendiri sampai akhir ke depan sana gitu ya Mas ya. Jadi kayaknya tuh jadi Iya, oke, dia hanya datang sekedar lewat-lewat ya. iya, Jadi nggak ibaratnya ada seperti yang itu. kayak tadi Iya, kemelekatan itu yang menghentikan langkah kita tadi iya, ya Mas ya. benar, benar. Jadi ibaratnya kan partnership kan, ya hubungan kayak persahabatan, kayak pertemanan, kayak percintaan itu sebenarnya kan partnership ya. Partnership itu Mhm. saling apa? Saling memberdayakan kan. Selama Hmm. orang itu saling memberdayakan, saling nyaman ya oke bisa jalan. Tapi kalau misalkan tidak ya kan lebih baik seperti itu kan. Misalkan Mhm. perpisahan dan pertemuan itu tidak pernah ada. bahasa bahasa kan seperti itu. Sebenarnya kita ya bermain dalam dalam diri kita sendiri, bermain dalam diri kita sendiri. Karena itu ya apa yang Anda miliki hari ini terimalah syukuri sebagai berkah. Apa yang sudah tidak Anda miliki hari ini lepaskan. Mhm. Ya memang nggak sederhana, cuma memang memang harus seperti itu. Mhm. Memang seperti itu. Setiap manusia adalah guru bagi kita, mengajarkan sesuatu yang selama ini harus kita ketahui dengan cara cara dia gitu kan. Ya, nggak ada seperti yang saya pernah saya tulis sebenarnya nggak ada orang jahat itu nggak ada. Coba cocok-cocokan aja kan kayak gitu kan. Misalkan dia baik, dia jalan. Karena itu orang sejahat apapun pasti punya temennya, gitu. Punya teman juga. Iya, iya. Iya kan? Semuanya Jahat menurut cocok-cocokan saja kita kok. buktinya ada Jahat, orang tapi yang ada dengan orang lain baik ya. mm-mm. Kalau tanda kutip tergantung karma, tergantung kecocokan saja. Kalau saya alami sih kecocokan saja. Ya nggak Mm. mungkin lah kita ternak misalkan ternak ikan pemangsa disatukan ikan yang mangsaannya yo ya mati ikan Iya, dimangsanya kan. iya. Kan gitu kan Mm. hal sederhana seperti itu sebenarnya Iya. hidup itu ya Sebenarnya kalau pemangsa sama sesederhana pemangsa itu. ya bisa selaras gitu ya Mas ya. Berarti yang mana berselaras Iya. sama kita aja gitu ya. Iya kan gitu kan ya karena itu apa namanya pentingnya memperbaiki diri kita sendiri. Kalau kita rajin memperbaiki diri kita sendiri otomatis frekuensi yang kita temui juga orang-orang yang sudah baik juga kan gitu kan. Ya fokusnya Hmm. ya tetap mencintai diri sendiri dan memperbaiki diri sendiri seperti itu. Halo, mungkin ada yang perlu dibahas lagi. Gimana cara ngadepin cowok cuek kalau lagi dekat sama kita, dia kelihatan sayang sama kita. Tapi kalau jauh dari kita, dia seperti cuek sama kita, Cie. Mbak si merah nih. Oke, oke, oke. Sebenarnya gini, sebenarnya cowok itu memang kan apa namanya? Saya cowok kebetulan cowok ya. Jadi saya Makanya, menjawab makanya dengan mari diem, Mas. Makanya mari diem. Mau tahu nih perspektif sudut cowok pandang ya. Jadi laki-laki. kayak gini. Jadi setiap cowok itu punya karakter masing-masing ya, tapi pada dasarnya Oke. sama. Sama-sama membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Itu saja sih kuncinya. Udah, gitu aja. Ya kalau Sesimpel misalkan itu. dia dan iya dan juga cowok itu lebih butuh misalkan waktu-waktu untuk dirinya sendiri, entah itu ngopi, menyendiri dan sebagainya. Kadang itu bukan cowok juga sih, memang aktivitas yang memang menyalurkan menyalurkan apa namanya kesenangannya gitu. Ada my time tertentu yang disukai cowok kan gitu kan. Ada yang suka Hmm. futsal, ada suka bola, Hmm. Hmm. main game dan sebagainya itu kan. Hmm. Itu kan memang cowok itu lebih berpikir logis. Kalau saya misalkan coba hari ini Anda punya pasangan gitu, saya punya pasangan misalkan ya, gak saya kontak sama sekali hari ini, pasti ngambek. Kenapa? Dikira saya gak sayang dan sebagai persepsi. Iya. Karena cewek itu lebih dominan emosional kan gitu kan. Padahal ya gak ada apa-apa bagi si cowok gitu. Cowok lebih ke logis kan gitu kan.
Nah, jadi baiknya Sederhana itu Mas. ya udah kita kasih dulu dia space gitu. Iya, space waktu ya kayak gitu sih. Ya itu tadi semuanya ya keputusan kita. Kalau misalkan dia seperti itu dengan alasan lain ya nggak tahu lagi kan gitu kan. Tapi kalau misalkan memang dalam batas yang bisa ada toleransi ya silakan dilanjutkan. Kalau dalam batas yang sudah tidak ada toleransi ya silakan lanjut dengan yang lainnya gitu kan. Sederhana saja. Yang penting ada itu bahagia kan gitu kan. Udah ya Mbak Vi, mudah-mudahan bisa membantu. Halo, ada yang tanya lagi? Kita sharing-sharing. Bahasa kerennya sekarang pura-pura bahagia butuh tenaga. Padahal dia berhak bahagia tanpa pura-pura. Wah, ini indah ini Mas. Tuh, bahasa kerennya sekarang pura-pura bahagia butuh tenaga. Padahal dia berhak bahagia tanpa pura-pura. Iya sih ya Mas ya. Iya, pura-pura Ah, bahagia kan menyakitkan. Bagaimana cara untuk bahagia tanpa mengingat masa lalu? Udah dijawab tadi ya Mbak Eli. Iya, bahagia tanpa mengingat masa lalu ya nikmati kekinian. Sebenarnya kan kita syukuri apapun yang ada hari ini sebagai berkah Tuhan gitu kan, kekinian. Anda diizinkan hidup hari ini saja sudah berkah. Anda bisa bernafas sudah berkah. Anda bisa sarapan pagi, bisa sarapan siang, bisa mandi, itu sudah berkah. Karena apa? Kita terbiasa melakukan suatu mukjizat itu sesuatu yang besar itu. Sesuatu yang kita syukuri itu sesuatu yang besar. Padahal misalkan anda hari ini tidak punya air, bingung sekali sudah kan. Nggak ada air loh, bingung sekali. Karena itu ya syukuri ada minum, bisa minuman gitu kan, bisa mandi. Coba listrik hari ini listrik mati ya, Anda sudah bingung sama sekali. Kalau listrik ada, Anda cuekin, biasa saja lampu nyala. Tapi kalau ketika lampu mati, Anda baru cari-cari sama. Kayak berkah seperti itu. Ketika Anda bernafas, bisa bernafas, sangat bersyukur sekali bisa bernafas kan. Kenapa? Kalau pilot ada susah bernafas, ibaratnya seperti itu. Kita terbiasa mencari sesuatu itu sesuatu yang besar, wow bagi kita gitu baru bersyukur. Enggak lah. Coba kalau ada kehilangan hal-hal kecil ada aja kayak misalkan pilot nggak bisa susah bernafas ya itu baru Anda tahu bahwasanya bernafas itu nikmat sekali, syukur sekali kan gitu kan. Belajar dari hal-hal sederhana seperti itu aja sih. Nikmati kekinian. Mulai menyadari ya Mas ya, mulai menyadari apapun yang ada sekarang berkah. gitu ya. Iya, yang ada sekarang yang kita bisa menikmati itu adalah hidangan Tuhan menurutnya seperti itu. Anda bisa istirahat dengan tenang. Bayangkan aja misalkan kayak di lingkungan yang tidak tenang, Anda tidak bisa berdiri dengan tenang. Ketika Anda bisa tidur dengan nyaman, itu sudah berkah. Apapun yang Anda miliki hari ini adalah berkah. Tangan Anda bisa bergerak, belum tentu ada semua orang tangannya bisa bergerak seperti Anda. Iya kan? Itu saja sudah berkah. Ya karena kita seringkali merasa tidak lengkap karena membandingkan berkah hari ini dengan yang kemarin atau membandingkan apa yang kita miliki kemarin. Iya benar. Berarti mencari-cari yang tidak ada di posisi kita sekarang ini gitu ya Mas ya. Itu pun sumber tanda kutip penderitaan ya Mas ya. Wah ini kayaknya asik dibuat kopi darat, pasti seru banget. Keren. Ya insya Allah kalau memungkinkan waktu dan kondisinya, tentu kita juga pengen ngobrol-ngobrol bareng, silakan. Kalau misalkan teman-teman pengen ngobrol-ngobrol dengan saya dan Mbak Mari, nanti kalau Tuhan menghendaki pasti ada jalannya gitu kan. Selama ini kita ya sangat bersyukur lah hari ini bisa nyambung silaturahim dengan teman-teman, ya kita berdoa apa yang kita lakukan hari ini itu benar-benar bisa sedikit mengecas lah energi dalam diri kita masing-masing. Bagaimana dengan past life Mas Hadi? Apakah sejarah masa lalu bisa dikaitkan dengan perjodohan di masa sekarang?
Gini, setiap kehidupan, meskipun dalam tanda kutip itu ada reinkarnasi dan sebagainya ya, tapi dalam hal ini, setiap fase kehidupan kita harus menjadi sesuatu yang baru dong ya. Gak mungkin dong kalau kita tetap menjalani sesuatu yang lama dengan itu kan. Ya Tuhan Mhm. berarti Tuhan itu gak asik dong kalau seperti itu. Ketika kita di dalam kehidupan yang baru, Mhm. otomatis kita juga bebas menentukan apa sesuatu yang ada di dalam kehidupan saat ini kan gitu kan. Mhm. Ya Anda misalkan Anda ibaratnya lulus sekolah TK, apakah Anda mau diberi pelajaran sekolah TK terus-menerus? Ya mungkin kan ya. Pasti Anda pengen ke SD dan melanjutkan perjalanan selanjutnya ke tingkatan Mhm. yang lebih tinggi lagi. Karena Mhm. itu seperti itu kehidupan. Jadi ketika kita hidup saat ini, sekarang ini, berarti ya dengan peran-peran baru kita, Mhm. dengan berkah-berkah baru yang kita nikmati hari ini dan Mhm. sebagainya. Mhm. Nah, seperti itu. Mana itu pentingnya menikmati kekinian, menikmati dengan penuh rasa syukur, dan Mhm. jangan dibandingkan, misalkan pas lab, oh aku dulu pernah berjodoh dengan Mr. X, misalkan di kehidupan yang lalu. Misalkan ada yang bisa membaca seperti itu ya. Saya ada namanya apa, memori, tracking memori ya, tracking memori Iya. misalkan Mhm. ya, ya sebenarnya nggak begitu sih, nggak begitu dalam artian ya dulu misalkan ada orang, setiap kehidupan ini kan ada karma, misalkan semua orang bisa menjadi ayah dan ibu kita di kehidupan Mhm. masa lalu, semua orang bisa menjadi anak kita di kehidupan masa Mhm. lalu. Iya, Itu kan iya. hanya perputaran-putaran dalam kehidupan saja kan, Iya, siklus dalam kehidupan saja. iya. Seorang bisa menjadi suami kita di kehidupan masa lalu, istri kita di kehidupan masa lalu, tapi hari ini dengan peran yang berbeda, bisa jadi itu jadi anak Anda, bisa jadi itu Mhm. jadi Mhm. teman Anda, jadi sahabat dengan peran-peran baru kan, artinya kan karma dan Mhm. sebagainya kan lahir Mhm. dengan peran-peran baru sebenarnya kan. Agar Mhm. apa? Mhm. Agar semakin belajar daripada kehidupan saat ini, bukan kehidupan masa lalu kan gitu kan. Perannya saja yang Kalau berganti ya Mas ya. Mungkin casingnya saja yang berganti, tapi itu juga muter-muter gitu Mas. enggak, enggak, ya semuanya kan ya itu keputusan kehidupan kita yang menentukan ada gitu. Mhm. 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 Ya kita diberi kehidupan kan agar bertanggung jawab kepada kehidupan. Anda tidak pernah ditakdirkan sakit, ya kan? Ya tapi yang membuat sakit ya tentu Anda sendiri. Mhm. Kenapa? Misalkan pola tidur nggak, Tuhan tidak pernah menakdirkan Anda sakit kalau menurut saya kan. Misalkan coba Anda hari ini apa namanya, minum sesuatu yang sekiranya itu membahayakan Anda, Anda bisa jadi sakit kan ya. Itu kan Iya, keputusan iya. Anda berarti kan ya. Iya, iya, Atau iya. Anda hari ini memilih olahraga atau makan sembarangan, itu keputusan Anda kan. Mhm. Mhm. Kalau dalam misalkan dalam, saya kebetulan muslim ya, ada sebuah ayat yang mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, atau ya Tuhan maafkan aku. Ini kelakuan kita aja yang sebenarnya nggak salah, bukan Tuhan. Jangan gitu kan. Iya, iya, iya. Ya, oleh karena itu kita sadari kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Tuhan itu sebelum sebelum kita banyak mendolimi diri kita sendiri. Ya. Banyak Misalkan Anda menjolimi nggak diri move on, kita sendiri. iya, Hmm. nggak move on dari mantan tadi itu mendolimi diri sendiri. Wong kita saatnya memang saatnya berubah kan, masih tetap sama aja kan gitu kan. Iya, nikmat kita banyak, nikmat yang kita buang sih, misalkan kita seharusnya bisa menikmati makan soto, ya kan, Mhm. makan bakso atau makan kesukaan, tapi karena keinginan mantan jadi enak, karena keinginan, iya kan, jadi enak gitu kan, Iya, itu kan sudah merusak mood ya, merusak iya, iya. kenikmatan yang diberikan Tuhan kan gitu kan, andolem pada diri sendiri. Karena itu ya, ya sudah lepaskan, Hmm. makanan itu kan, nikmati berkah apapun dengan penuh syukur. Halo, mungkin yang lain ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Sesuatu akan lebih berharga ketika sesuatu itu pergi. Sesuatu Gimana akan kemarin? lebih berharga ketika sesuatu itu pergi. Oh iya, benar itu. Memang seperti itu. Sesuatu yang itu karena kita selama ini nggak mensyukuri ya, karena itu kan. Misalkan Hmm. Hmm. seperti saya ceritakan tadi, misalkan Hmm. Hmm. Anda hari ini bisa makan nasi dan ayam goreng. Ketika Anda ternyata hari ini tidak ada ayam goreng, berarti kan Anda, oh hari ini nggak nikmat jangan tanpa ayam Hmm. goreng misalkan. Ya karena ayam gorengnya nggak ada gitu kan. Kalau ada tiap hari, Anda bosen, Anda cuekin gitu kan. Ya Hmm. persoalan itu aja kan, sederhana itu, bukan karena kita
kita ini ya pikiran, bermain dengan pikiran sendiri kan, itu kan tadi kan sebenarnya suka nggak suka, dinikmati atau misalkan pergi atau tidak, sebenarnya itu kan Hmm. ya karena kita apa yang kita syukuri dari hal itu kan. Misalkan orang yang pergi dari hidup Anda berarti bisa juga karena itu selama ini kehadirannya secara tidak langsung Anda tidak ada syukuri keberadaannya. Ya bisa seperti Hmm. itu juga kan. Hmm. Hmm. Ya intinya kan semuanya nggak perlu disesali, tidak ada penyesalan nanti. Yang penting itu pelajarannya apa, kan gitu kan. Bukan Pelajarannya apa? penyesalan itu justru yang paling menghancurkan kehidupan manusia ya penyesalan dan perasaan berdosa dan lain-lain. Tapi yang paling penting justru kalau menurut saya adalah bagaimana Anda belajar. Anda menyesal tapi tidak ada belajar ya tidak ada gunanya. Anda merasa berdosa tapi tidak belajar dari apa yang dosa yang Anda lakukan juga nggak ada gunanya kan gitu kan. Hmm. Hmm. Akhirnya kan Hmm. balik lagi polanya kayak gitu ya kan. Yang penting kan pelajaran hikmahnya apa dan Anda rubah itu lebih bagus daripada sekedar saya merasa menyesal, saya merasa berdosa. Ya nggak ada gunanya kan selama itu tidak ada, karena itu ada namanya taubatan nasuha ya kan. Hmm. Ada Hmm. taubat ya, taubat untuk memperbaiki diri ya, memperbaiki pola pikir, pola Hmm. makan, Hmm. pola perbuatan kita kan gitu kan. Itu Hmm. ya lebih berharga daripada perasaan Anda sok merasa berdosa, berdikasihani Tuhan. Waduh itu bahaya malah. Karena itu Oh. yang sebenarnya Anda pertanggungjawabkan pada diri Anda sendiri. Apa yang Hmm. Anda lakukan itu. Hmm. Ya. Oke, mungkin ada yang lain. Nah, jadi kalau ada pertanyaan orang kemarin itu yang aku bolak-balik di PHP-in, Hmm. berarti ya itu tadi ya Mas ya, mungkin cuman merasa kalau bolak-balik di PHP-in berarti ada pola yang berulang-ulang-ulang gitu ya Mas ya. Udah tahu itu sakit, Iya, tapi iya. Jadi kalau misalkan dia merasa di PHP atau diberi harapan palsu itu benarnya banyak. Pertama kurang penerimaan diri, merasa dirinya kurang cantik, merasa dirinya itu tidak layak dicintai. Akhirnya orang memperlakukan itu sesuai dengan apa yang di dalam diri kita. loh. Karena saya kan sudah Hmm. beberapa beberapa menghadapi klien yang seperti itu juga kan. Saya cari telusur konsultasi dengan saya cari sebenarnya yang berpersoalan itu bukan pasangan Anda, tapi Anda sendiri. Kenapa? Karena selama ini kurang kurang merasa dicintai, kurang diterima orang lain dan sebagainya. Perasaan-perasaan itu adalah doa. Perasaan-perasaan itu adalah program diri Anda yang akan Hmm. menghadirkan orang-orang yang seperti itu. Ya, cepat sadari saja dirubah. Hmm. Sebenarnya kepalsuan yang ditunjukkan di luar diri Anda itu bukti penolakan yang ada di dalam diri. Penolakan di luar diri itu sebenarnya sumbernya adalah penolakan di dalam diri. Penolakan di luar diri sebenarnya. Sumbernya adalah penolakan di dalam diri. Hmm. Seperti merasa tidak dicintai, kurang mencintai diri sendiri, Jadi orang pun akan sering memperlakukan marah. kita seperti itu. Ini ya, misalkan itu hanya respon daripada orang yang di luar diri kita. Ibaratnya kira kita kirim sinyal pada orang yang ada di sekitar kita, maka vibrasi itu atau menarik orang-orang yang seperti itu untuk melengkapi cerita hidup kita gitu kan. Oke, I see, paham. Oke, kita ini Iya, 16 menit lagi nih Mas, kita selesai. Karena dia boleh di boleh sini boleh. 1 jam per 1 jam yang bisa live Mas. Jadi Oke, semua boleh boleh.